Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Isa, Sendirian. Saya menjadi 44. Saya mahasiswa teknik mesin prodi 3. Sebelumnya saya mau bertanya Pak tentang motor grader, fungsi dan cara kerja blade pada motor grader dan pengoperasian tuas-tuasnya Pak. Pertanyaanmu ada berapa? Ada 2 Pak. Satu lagi? Yang pertama 2 dalam satu pertanyaan itu Pak. Oke, apa pertanyaannya? Yang pertama, Fungsi dan cara kerja blade. terus yang satu lagi, Pengoperasian tuas-tuasnya Pak. fungsi blade itu untuk mendorong material yang sudah kita tempatkan pada tempatnya. Material ini mau diapakan? Mau dibikin tumbukan, atau mau didatarkan, atau mau dimiringkan, miring ke kiri atau miring ke kanan, atau kita bikin datar. Itulah fungsi blade itu. Jadi kalau dalam bahasanya fungsi blade itu membuat material itu sesuai dengan keinginan kita. Itu fungsi blade. Sementara tuas-tuas itu kalau di grader saya 510 itu ada 7 tuas di depan, 2 tuas di samping kanan, dan ada 3 tuas di bawah yang di kaki. Kita mulai dari yang kaki. Yang kaki tuas sebelah kiri kopling. Jadi motor grader saya ini dia pakai kopling. Gunanya kopling kurang lebih sama untuk memasukkan gigi persneling. Jadi motor grader ini juga mempunyai persneling untuk membuat dia maju dan mundur. Jadi motor grader ini maju mundurnya dia tidak menggunakan hidrolik, dia menggunakan persneling. Kalau dalam bahasa tekniknya transmisi, untuk menggerakkan maju atau mundur. Dari transmisi nanti dioper menggunakan rantai yang berada di kiri dan di kanan. Posisi rantai di dalam box ban tengah dan ban belakang. Oke. Terus fungsi-fungsi tuas yang di depan, fungsi tuas di kaki yang sebelah kiri kopling, yang di tengah rem, yang di sebelah kanan gas. Jadi kalau kamu mau tenaganya penuh tapi jalannya pelan, itu nanti akan di barengi dengan persneling. Kalau di grader saya persnelingnya ada, tuasnya ada 2, yang satu tuas maju, yang satu lagi tuas maju berfungsi 2, tuas maju dan mundur satu tuas satu lagi gigi 1, gigi 2 dan gigi 3. Jika kamu bekerja menggunakan power yang tinggi tetapi kecepatannya pelan, kamu bisa gunakan gigi 1. Tapi kalau mau power tinggi, kecepatannya tinggi, kamu bisa gunakan gigi 3. Gigi 3 maju atau gigi 3 mundur. Itu fungsi tuas sebelah kanan. Terus fungsi tuas yang di depan pada grader saya ada 7. Kita mulai dari yang sebelah kanan. Tuas paling kanan itu gunanya untuk menaik turunkan ripper. Ripper itu gunanya untuk tuas pertama sebelah kanan itu gunanya untuk ripper, naikkan dan turunkan ripper. Gunanya ripper itu untuk menghancurkan material yang keras. Terus pindah ke sebelahnya, tuas nomor 2 itu fungsinya untuk naik dan turun blade bagian kanan. Artinya kalau kamu tekan tuasnya, blade sebelah kanan turun, sementara sebelah kiri tetap diam. Kalau kamu tarik, blade sebelah kanan itu naik, sebelah kiri tetap diam. Oke, terus kamu ingat-ingat, tuas nomor 3 itu untuk mengatur kemiringan blade. Kemiringan blade itu dalam artian pada saat kamu menggunakan grader, blade itu bisa miring 90 derajat ke kiri ataupun 90 derajat ke kanan. Gunanya agar material kamu bertumpuk di sebelah kiri atau tumpuk sebelah kanan. Itu fungsi tuas nomor 3. Kalau fungsi tuas nomor 4 itu menggeser pisau ke kanan habis atau menggeser pisau ke kiri habis. Pisau itu, blade itu panjangnya kurang lebih 3 meter. Jadi kalau kurang lebih dia 3 meter panjangnya. Jadi kalau kamu habis ke kiri,
Nanti pisau kamu beratnya di kiri. Nah, jadi artinya contohnya untuk membersihkan jalan, yang jalan itu rumput-rumputnya sebelah kiri sudah banyak, sementara kamu hanya bisa jalannya di kanan. Jadi artinya kamu bisa dorongkan blade itu ke kiri, keluarkan blade itu ke kiri, atau keluarkan dia ke kanan. Terus tuas nomor 5 itu berada di sebelah kiri. Di sebelah kiri setir. Fungsinya untuk memutar blade. Putar blade itu bisa diputarkan secara vertikal atau secara horizontal. Tuas nomor 6 berada di sebelah kiri. Itu gunanya naik turun blade sebelah kiri. Yang tadi tuas nomor 2 kanan itu fungsinya untuk naik turun blade sebelah kanan. Jadi kalau seumpama ini blade-nya, kalau kita tarik tuas kanan dia naik ini. Kalau tarik kiri dia naik jadi gini. Kalau tarik dua-dua naik. Turun dua-dua turun. Kalau turun satu dia miring. Oke, paham? Terus tuas nomor 7 paling ujung itu gunanya untuk meluruskan atau memiringkan roda depan. Gunanya untuk memudahkan dalam menghampar atau meratakan material. Fungsi 7 blade, 7 tuas yang ada di depan. Kalau tuas di bawah tadi sudah saya jelaskan, tuas di kanan sudah saya jelaskan. Itu Pak, satu lagi kan pedunungnya ada yang 8. Yang satu lagi itu Yang satu lagi itu apa Pak? fungsinya untuk bahasa lapangannya patah pinggang. Jadi ada tuas ke-8 itu patah pinggang, itu pada grader yang tahunnya lebih tinggi daripada gradernya, seperti 511. Kalau 510 dia belum pakai patah pinggang. Gunanya patah pinggang itu untuk memudahkan pembuatan jalan yang berbelok atau menikung, tapi lokasinya sempit. Terus pertanyaan kamu menyambung dengan pertanyaan temanmu. Kalau dia ada patah pinggang, itu ada tambahan di bagian bodi ekskavator berupa Excel namanya. Excel itu gunanya pada saat patah pinggang ini nanti dibantu oleh 2 tabung hidrolik kiri dan kanan. Tabung hidrolik ini dia akan ditambahkan ke ekstra palap. Jadi kita tidak perlu menambah komponen lain, hanya menambah hose dan 2 tabung hidrolik. Tapi kalau pada grader saya 510, kalau kita modifikasi biayanya sangat mahal dan kita takutnya bahan yang kita gunakan tidak sesuai standar komersil. Itu pertanyaan yang barengan dengan teman-teman. Cukup? Terima kasih Pak, banyak Pak. Ini sangat membantu kami dalam Semoga yang saya sampaikan mudah dicerna dan bermanfaat buat anak-anak sekalian. Terima kasih. Di sini saya akan mengidentifikasi komponen dari alat kompaktor Sakai berkode ST512DH. Baik, yang di sini yang terlihat di sini ada drumnya, di sini ada pompa drum yang untuk menggerakkan vibratornya. Baik, lanjut vibrator. Baiklah, untuk sistem kemudi dari kompaktor ini menggunakan sistem articulate yang dimana roda yang tidak bisa berbelok, yang bisa berbelok hanyalah bagian pinggang. Nah, di sini ada silindernya. Kalau seandainya ini ketarik ke belakang, posisi kompaktor akan berbelok ke kanan. Kalau sebaliknya di situ di sebelah kiri yang ketarik, silinder yang kiri ketarik, dia akan berbelok ke kiri. Nah, begitulah cara sistem kemudi dari kompaktor. Ini terdapat ini yang single drum di belakangnya menggunakan ban. Di dalam ini ada mesin. Lanjut ke atas.
Baiklah, di atas ini seperti yang bisa kita lihat, di sini tidak menggunakan cabin atau cabin terbuka. Kalau cabin terbuka, di sini semua komponennya tertutup karena dia tidak bisa terkena hujan. Nah, di sini kita lihatkan sedikit. Nah, di sini ada untuk switch lampu, di sini rem parkir, di sini ada untuk vibratornya, mau yang kencang atau yang pelan. Di sini pengaturannya ke kiri dan ke kanan. Di sini untuk mengatifkan getaran. Di sini ada indikator RPM, tekanan oli dan bensin. Nah, kita geser ke samping lagi. Di sini ada tuas untuk gas. Di tuas gas ini kalau ditarik ke belakang habis, RPM-nya akan naik. Kalau seandainya kita posisi kayak gini, RPM tidak akan naik. Nah, di sini untuk maju mundurnya, didorong ke depan, konvektor ini akan maju. Ditarik ke belakang, konvektor akan mundur. Nah, di sini untuk klakson. Nah, kalau mau tanya di mana remnya, remnya ada di sini. Di sini remnya. Bisa juga tidak menggunakan ini dengan cara kalau seandainya posisi tuas ditarik ke depan, saat posisi crawling maju, ditarik lagi ke posisi tengah seperti sekarang, dia akan rem otomatis. Nah, seperti inilah alat kompaktor yang cabin terbuka. Baiklah, untuk selanjutnya kita di sini ada alat grader 5110R. Di sini kita akan mengidentifikasi juga komponennya. Yang pertama, di sini ada reefer. Reefer ini biasanya mendorong umparan tanah untuk meratakan, dan sama juga untuk blade. Di sini ada blade. Blade ini seperti yang bisa kita lihat, banyak sekali cara-cara untuk menggunakannya. Seperti blade bisa didirikan, didorong ke depan, bisa dilebar ke kiri atau ke kanan, dipanjangkan ke kiri atau ke kanan, dipindahkan, bisa diputar, bisa sudutnya diatur naik ke kanan atau ke kiri, atau bisa naik keduanya. Nah, di sini banyak sekali silinder-silindernya untuk mengoperasikan blade. Baik, lanjut ke sini. Pengoperasian blade ini menggunakan transmisi seperti yang dijelaskan dengan Bapak tadi. Dia menggunakan transmisi, menggunakan propeller ke satu gardan. Nah, dari gardan tadi dihubungkanlah ke rantai untuk menggerakkan dua ban belakang ini. Jadi, seumpama dia terjebak dalam lumpur yang begitu dalam, dia bisa akan mudah keluar karena roda belakangnya aktif ke keempat-empatnya. Nah, di sini bisa dilihat ini mesinnya. Nah, dia nyambung langsung ke sana. Dari sana langsung ke transmisi, baru ke propeller, ke gardannya. Nah, naik ke atas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini grader mempunyai banyak tuas-tuas di sini. Nah, mulai dari bawah dulu. Yang sebelah kiri ini untuk kopling. Nah, di sini untuk rem. Ini untuk gas. Di sini untuk tuas maju atau mundurnya. Kalau didorong ke depan maju, ditarik ke belakang untuk mundur. Nah, di sini transmisinya. Transmisinya ada tiga speed. 3 ke depan, 3 ke belakang. Nah, di sini untuk pengaturan RPM-nya. RPM bisa melalui jaki, bisa melalui tangan. Nah, untuk tuas ini, kita masuk tuas nih. Tuasnya sangat banyak. Yang bagian kanan di sini untuk lever. Lever itu yang di depan tadi. Kalau kita tarik lever, dia akan naik turun. Nah, di sini ada tuas blade yang silinder kanan. Kalau kita tarik atau kita dorong, dia akan naik atau turun. Nah, yang di ketiga itu ada sudut kemiringan blade. Sudut kemiringan blade itu bisa 40, 50 derajat. Nah,
Kalau yang keempat ada tuas untuk masuk pisau ke kiri atau ke kanan tadi. Nah, untuk selanjutnya ini untuk memutar blade. Bisa memutar blade horizontal, vertikal, atau sudutnya bisa begini. Nah, untuk yang tuas ke 6 di sini sama yang seperti tuas kedua. Di sini ada blade untuk silinder yang di kiri. Jadi dia untuk naik. Kalau ditarik tuas ke 6 sama tuas kedua, sama-sama bisa sama naik, bisa sama turun. Kalau salah satu dari tuas itu digerakkan, dia bisa miring sebelah. Tergantung tuas mana yang mau ditarik. Yang selanjutnya di sini ada untuk kemiringan roda depan. Itu tuh untuk mempermudah gimana grader ini untuk berjalan, mau miring ke kiri ke kanan atau bisa lurus lagi kembali. Baiklah, itu mungkin identifikasi dari komponen grader 5110. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini ada ekskavator bertipe PVC 200. Di sini ada bucket. Bucket ini untuk mengeruk tanah. Nah, di bucket ini ada silinder hidroliknya dan di sini ada armnya. Nah, di atas arm ada boomnya. Boom ini di atasnya ada silinder hidrolik. Silinder hidrolik itu untuk arm. Nah, silinder hidrolik untuk boom ada di sini. Nah, bagian yang upper carriage di sini ada motor swing. Motor swing ini untuk memutar ekskavator ke kiri, ke kanan, ke belakang 360 derajat. Nah, untuk undercarriage di sini ada tracksu. Tracksu ini roda yang untuk ekskavator berjalan. Nah, di sini ada idler. Nah, di belakang idler ada spring. Spring itu berguna untuk mengencangkan atau mengendorkan dari trek tersebut. Nah, lanjut ke bagian belakang. Di sini ada namanya sprocket. Sprocket inilah yang memutar tracksu maju atau mundurnya. Nah, di bagian tracksu ada roller. Nah, roller ini untuk supaya tracksunya aman. Nah, bergeser ke belakang lagi. Di sini ada namanya counterweight. Counterweight ini untuk menyeimbangkan beban di depan supaya ekskavator ini tidak nungging. Nah, lanjut ke bagian bibin. Karena berhubung ekskavator ini dalam masa perawatan, cabinnya lagi diangkat untuk perawatan. Nah, di sini yang bisa kita lihat ada tuas untuk trek. Kalau seandainya tuas didorong ke depan bersamaan, trek akan maju. Kalau ditarik, trek akan mundur. Kalau salah satu ditarik, dia akan berputar. Misalnya yang kiri ditarik ke depan, yang belakang ditarik ke belakang, itu akan berputar secara cepat ke kanan. Nah, lanjut di bagian tuas. Di sini karena dalam masa perawatan tuasnya tidak ada, tapi saya jelaskan. Tuas yang bagian kiri itu gunanya untuk swing kiri kanan dan boom. Nah, sedangkan yang bagian kanan, yang bagian di kanan di sini gunanya untuk bucket dan arm. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan mengoperasikan bulldozer dengan tipe D310X.
Regardless, who's the number one?